Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengenalan alat theodolite tachymetry. Yang pertama, kami dari kelompok 1 beranggotakan yang adalah Priangelina, Febriaska Auliana, Desa Haikal, Sahat Parulian, Sonia Rahmani, dan Zaidan Rama. Yang pertama ada kerangka dasar horizontal. Dikutip dari buku Survei dan Pemataan Jilid 1, kerangka dasar horizontal, hubungan mendatar, titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi perlu dilakukan pengukuran mendatar yang disebut dengan istilah pengukuran kerangka dasar horizontal. Bidang ketinggian rujukan ini bisa berupa ketinggian muka air laut atau mean sea level atau ditentukan lokal. Umumnya titik-titik kerangka dasar vertikal dibuat menyatu pada pilar dengan titik kerangka dasar horizontal. Selanjutnya ada metode tachymetry. Metode tachymetry adalah pengukuran menggunakan alat-alat optis, elektronis, dan digital. Pengukuran detail cara tachymetry dimulai dengan penyiapan alat ukur di atas titik ikat dan penempatan rambu di titik bidik. Metode tachymetry digunakan untuk mengukur titik-titik detail karena jarak biasanya relatif, pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak yang pendek ini biasanya berpengaruh refraksi dan kelengkungan bumi sangat kecil, sehingga cukup diperoleh data dengan cara optis. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry ini adalah cara yang paling banyak digunakan dalam praktek, terutama untuk pemetaan daerah yang luas dan untuk detail-detail yang bentuknya tidak beraturan. Untuk dapat memetakan dengan cara ini, diperlukan alat yang dapat mengukur arah dan sekaligus mengukur jarak, yaitu theodolite compass atau BTM, Boussole Tranche Montage. Pada alat-alat tersebut, arah-arah garis di lapangan diukur dengan jarum kompas. Sedangkan untuk jarak digunakan benang silang diafragma pengukur jarak yang terdapat pada teropongnya. Salah satu theodolite kompas yang banyak digunakan adalah theodolite Wild T0. Tergantung jaraknya, dengan cara ini titik-titik detail dapat diukur dari titik kerangka dasar atau dari titik-titik penolong yang diikatkan pada titik kerangka dasar. Berikut ya. Alat theodolite dibedakan menjadi dua, yaitu theodolite repetisi dan theodolite reiterasi. Dalam theodolite reiterasi atau theodolite sumbu tunggal, lingkaran skala mendatar menjadi satu dengan kiap, sehingga bacaan skala mendatarnya tidak bisa diatur. Theodolite yang dimaksud adalah theodolite tipe T0 atau Wild dan tipe DKM2A atau KEM. Pada theodolite repetisi, konstruksinya kebalikan dari theodolite reiterasi, yaitu lingkaran mendatarnya dapat diatur dan dapat mengelilingi sumbu tegak. Akibatnya, bacaan lingkaran skala mendatar 0 derajat dapat ditentukan ke arah bidikan atau target yang dikehendaki. Theodolite yang termasuk ke dalam jenis ini adalah theodolite tipe TM6 dan TL60DP atau Sokisha, TL6DE atau Topcon, dan TH51 atau Zeiss. Yang kedua, setelah pesawat theodolite itu ada statif. Jadi statif ini merupakan tempat dudukan alat untuk menstabilkan si pesawatnya itu. Terus alat ini punya 3 kaki sama, yang panjangnya tuh bisa disesuaikan dengan ketinggian masing-masing. Jadi kayak tripod gitu. Terus statif tuh harus didirikan di atas
bidang datar. Kalau misalkan si bidangnya tuh nggak datar gitu, miring, nanti bakal terjadi kesalahan pada pengukurannya. Selanjutnya ada unting-unting. Jadi unting-untingnya terbuat dari besi atau kuningan yang bentuknya tuh kerucut, terus bawahnya tuh ujungnya lancip. Di atasnya digantungin benang gitu. Nah, gunanya untuk memproyeksikan titik pada pita ukur di permukaan tanah atau sebaliknya. Selanjutnya ada meteran. Fungsinya untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang dipakai itu milimeter, sentimeter, atau meter. Satuan Inggris, inch, feet, atau yard. Pembacaan angka 0 yang tepat di ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Selanjutnya adalah rambu ukur. Ukuran lebarnya 4 cm, panjangnya antara 3 meter sampai 5 meter. Pembacaan dilengkapi dengan angka dari meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setelah rambu ukur ada payung. Payung ini berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan untuk alat ukur itu sendiri. Karena bila alat ukur sering kepanasan atau kehujanan, lambat laun alat tersebut pasti mudah rusak. Yang terakhir ada alat tulis dan formulir pengukuran. Formulir pengukuran digunakan untuk mencatat kondisi di lapangan dan hasil perhitungan-perhitungan atau pengukuran di lapangan. Sedangkan alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengukuran di lapangan. Selanjutnya ada bagian-bagian alat theodolite. Bagian-bagiannya ditunjukkan dari nomor yang ada di gambar sebelah kanan. Nomor 1 itu ada handle yang berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Nomor 2 ada teropong, berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi atau membidik rambu atau jalon. Di nomor 3 ada shield baterai compartment, berfungsi sebagai penutup tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Di nomor 4 ada visir, berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Di nomor 5 ada skrup ABC yang berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu vertikal. Di nomor 6 ada nivou tabung yang berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Nomor 7 ada nivou kotak yang berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar. Di nomor 8 ada LCD pembacaan, berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Di nomor 9 ada tombol pengaturan yang berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Di nomor 10 ada lensa okuler berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. Selanjutnya ada lensa objektif yang ditunjukkan oleh nomor 11, berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Dan di nomor 12 ada base plate yang berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Di nomor 13, skru penggerak halus vertikal atau vertikal tangan skru berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek atau rambu secara halus. Di nomor 14 ada skru pengunci vertikal atau vertical motion clamp yang berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Di nomor 15 ada skru penggerak halus horizontal atau horizontal tangan skru yang berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek atau rambu secara halus. Di nomor 16 ada skru pengunci horizontal atau horizontal motion clamp yang berfungsi mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Di nomor 17 ada centering optik atau optical placement teleskop yang berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Di nomor 18 ada skru centering optik yang berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical placement teleskop. Di nomor 19 ada skru pengatur ketajaman benang yang berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang terakhir
ada skrup pengatur fokus teropong atau teleskop focusing knob yang berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Berikut adalah tampilan daftar pustaka yang diperoleh dari Purwa Amijaya Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua ada Purwa Amijaya Iskandar Muda 2020, Teknik Survei dan Pemetaan Jilid 1 untuk SMK, Jakarta, Direktorat Pembinaan SMK. Selanjutnya ada bulan dari A, tahun 2018, pengenalan alat tachimetri diperoleh dari https://www.akademia.edu/39225/pengenalan_alat_tachimetri. Dan yang terakhir, Ramadan M tahun 2020, laporan pengenalan alat theodolite pengukuran tachimetri diperoleh dari https://document/document/457124/1806255M Ramadan laporan pengenalan alat 2. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Ya, sepertinya tidak ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.